Masalahnya, sekarang di Indonesia, masa tunggu mencari kerja itu bisa 9 sampai 10 bulan. Lebih parah dari masa COVID yang lamanya 5 sampai 6 bulan. Sedangkan lebih dari separuh rumah tangga di Indonesia hanya mampu bertahan 1 sampai 3 bulan kalau lagi nganggur alias nggak punya income. Efisiensi anggaran tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, negara lain juga melakukannya. Amerika, Cina, Vietnam, dan beberapa negara lain. Tapi ini nggak cuma terjadi di level negara, perusahaan swasta juga ngelakuin itu, bahkan sampai PHK massal. Di level global ada Meta, HP, DHL, dan beberapa perusahaan teknologi melakukan PHK massal. Alasannya beragam, tapi ada kemiripan alasan seperti ketidakpastian ekonomi global yang cukup volatile, kenaikan suku bunga, dan juga tekanan inflasi. Kayaknya juga mau perang dunia nggak sih? Jadi investor dan pemilik modal pada narik kapital-kapital mereka rame-rame. Di Indonesia PHK massal juga terjadi dan diprediksi akan terjadi terus dalam beberapa bulan ke depan. Sritex, Nike, Sanken, Danbi, Yamaha Produk Asia juga kabarnya akan tutup. Puluhan ribu karyawan kehilangan mata pencarian. Seperti yang dilansir Lembaga Demografi UI, fenomena ini bukan soal statistik, tapi soal nasib manusia dan nasib para keluarga yang terdampak. Masalahnya, sekarang di Indonesia, masa tunggu mencari kerja itu bisa 9 sampai 10 bulan. Lebih parah dari masa COVID yang lamanya 5 sampai 6 bulan. Sedangkan lebih dari separuh rumah tangga di Indonesia hanya mampu bertahan 1 sampai 3 bulan kalau lagi nganggur alias nggak punya income. Hanya 10% rumah tangga di Indonesia yang punya saving sampai 12 bulan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka ketika tidak ada income. Makanya ini perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk tackle masalah ini. Karena sudah banyak riset yang membahas tentang dampak negatif dari pengangguran terhadap kemiskinan bahkan hingga tingkat kriminalitas yang lebih tinggi. Sambil masyarakatnya berjuang cari kerja, harapannya pemerintah juga berusaha untuk buka lapangan kerja. Ini harus segera ditangani, kalau enggak, kos atau biaya di masa depan akan semakin tinggi. Gimana menurut kalian? Semoga kalian punya kekuatan finansial yang cukup untuk bertahan di kondisi-kondisi yang tidak terduga. Mana mau lebaran lagi?